Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami menjauh daripadamu, Engkau tetap menunggu kami. Engkau tetap mau menuntun kami kembali ke jalan-Mu yang kudus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami lebih baik hari demi hari. Dan kami menjaga hidup kami untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami. Biarlah semuanya hanya fokus kepadamu. Berkati hamba-Mu yang berkata-kata. Biar hamba berkata-kata setut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua tetap baik. Amin. Ya, saya ingin melanjutkan seri khotbah saya dari bulan lalu. Saya ingin mengulang sedikit bahwa dalam hidup ini saya percaya bahwa kita semua mengasihi Tuhan, amin. Kita semua ingin menyenangkan hati Tuhan, amin. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa kita? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh akal budi kita? Karena ketika kita mengasihi Tuhan, kita nggak pernah mengasihi setengah-setengah, katakan amin. Kalau misalnya ada cowok-cowok atau bapak-bapak di sini, apakah saudara mengasihi istri atau pacar itu setengah-setengah? Enggak kan ya? Kalau setengah-setengah mungkin ditinggalkan. Tetapi karena kita mengasihi dengan sepenuh hati, kita mencintai dengan sepenuh hati, kita pun mendapatkan itu kembali ke dalam hidup kita. Nah makanya ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu mencintai kita luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia rela mati di kayu salib buat kita. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita mau merelakan hidup kita kepada Tuhan? Mungkin kalau saya nggak berkata bahwa kita langsung harus mati di sekarang ini untuk Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana dari dalam kehidupan kita, kita memberikan seutuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kekayaan kita, dengan segenap apapun yang kita miliki. Karena itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita dapatkan hari-hari ini, itu semuanya dari Tuhan. Dan kita akan kembalikan kembali kepadanya. Next. Worship itu bukan event. Worship itu bukan hanya ada di kul. Penyembahan itu bukan hanya dilakukan di doa malam, di doa puasa, di ibadah raya sama seperti tempat ini. Tetapi penyembahan atau adalah gaya hidup kita. Bagaimana kita hidup sehari-hari ini. Apakah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Ataukah kita hidup menyimpang dari kehendak Tuhan? Itu semuanya diukur dengan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Karena kalau kita hidup hanya karena kita hidup, kita diizinkan hidup dan kita bilang, oh saya kan hidupnya satu kali, jadi saya mau melakukan apapun juga. Sekalipun itu menentang Tuhan. Tetapi bagaimana kita belajar untuk selalu memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan cara penyembahan yang benar, dengan cara melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saya ingin memperlihatkan kembali ada 3 series. Yang pertama adalah Yadah. Yang minggu lalu kita belajar Yadah dan Todah. Lalu series kedua ada Halal, Samar, dan juga Barak. Lalu ada Tehila dan Sabak yang terakhir. Nah, Yadah bulan lalu saya mengatakan bahwa Yadah itu adalah bagaimana kita memuji Tuhan dengan postur mengangkat tangan. Kalau bulan lalu kita belajar bahwa postur kita harus benar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya? Ketika tadi kita menyembah Tuhan, ketika worship leader menyuruh kita mengangkat tangan, apakah angkat tangan kita adalah angkat tangan yang benar?
Ataukah angkat tangan kita, ya sudahlah seadanya gitu ya. Kemudian Toda berbicara tentang bagaimana kita mengangkat tangan atau mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengangkat tangan saja tapi hati kita memikirkan, aduh sebentar siang mau makan apa ya? Aduh istri di rumah masak apa ya? Aduh sebentar anak-anak pengen makan apa ya? Wah, mungkin angkat tangan tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Jadi ini adalah satu paket di mana kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan juga kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Ya kalau nanti mau lengkapnya nanti bisa lihat lagi di YouTube ya. Oke, sekarang kita akan belajar series yang kedua. Yang pertama, halal. Halal ini berarti berapi-api untuk Tuhan. Katakan berapi-api. Ada lagunya ya. Papa sering nyanyi juga ya. Lagu itu ada, saya tidak tahu. Jadi kayaknya sebelum saya lahir lagu itu sudah ada gitu ya. Oke, Mazmur 149 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Nah, memuji-muji namanya dengan tarian itu adalah halal. Jadi memuji-muji dengan tarian itu adalah halal. Nah dari kata halal muncullah yang namanya haleluya. Nah haleluya ini berarti berapi-api memuji Tuhan. Berapi-api memuji Tuhan. Apakah saat ini kita sudah berapi-api memuji Tuhan? Ketika ada tadi nyanyian, ada penyembahan, apakah kita melakukannya dengan berapi-api? Ataukah hanya karena kita saat ini lagi ada di ibadah, lagi ada di gedung gereja, makanya kita menyanyi. Ini bagus sekali ditanyakan ketika masih ibadah online. Apakah kita masih bertepuk tangan ketika ibadah online? Apakah kita masih mengikuti pujian penyembahan ketika ibadah online? Kalau di tempat ini supaya tidak kelihatan aneh gitu ya, makanya kita menyanyi, makanya kita menyembah. Supaya nggak dilihat orang. Nah apakah kita masih berapi-api ketika memuji Tuhan? Apakah masih ada gairah dari dalam kehidupan kita ketika kita memuji Tuhan? Jangan sampai kita menyanyi tapi hanya sekedarnya saja. Tanpa pengertian. Kita menyembah Tuhan hanya sekedarnya saja. Tanpa pengertian apa-apa. Saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita. Harusnya kita pun memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Kita berapi-api ketika memuji Tuhan. Kita berapi-api ketika menyembah Tuhan. Sehingga ada sesuatu hal yang indah yang akan kita terima. Kita terima ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, berapi-api memuji Tuhan bisa dilakukan dengan semangat menari dan melompat untuk Tuhan. Mungkin tidak banyak orang melakukan ini. Apalagi di tempat kita ini tidak banyak. Kalau bertepuk tangan, kayak saya rasa semua bertepuk tangan. Tetapi ketika menari dan melompat, kelihatan gitu, aduh nggak enak ya. Aduh takut dilihat orang. Aduh, malu-malu mau melompat menari. Kalau yang di depan tadi, dancer ini kita bilang dancer, oh memang pelayanannya mereka adalah menari gitu ya. Kalau ada tamborin, banners, memang pelayanan mereka adalah menari. Tetapi seringkali jemaat Tuhan mau melompat, aduh malu. Mau menari, aduh nanti dikira cewek misalnya begitu ya. Aduh kayaknya malu-malu untuk melakukannya. Kalau kita malu-malu di hadapan Tuhan, Tuhan pun malu-malu kepada kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu malu-malu terhadap manusia, Tuhan malu mengakui kita. Kenapa? Kita setengah-setengah hati. Kita setengah-setengah hati melakukannya. Makanya kalau tadi worship leader bilang, mari kita melompat. Harusnya kita bisa mengeluarkan lompatan kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa yang kita lakukan di tempat ini bukan untuk dilihat manusia, Bapak Saudara, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kalau bulan lalu kita belajar mengangkat tangan, kita angkat tangan yang terbaik. Tapi kalau angkat tangannya cuma, oh iya, angkat tangan, ayo angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, makanya hari ini pun kita belajar menari, melompat yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita belajar akan hal itu. Nah, arti lain dari halal berbicara tentang membanggakan, mengagumi, bersinar, merayakan. Nah, ini yang pengertian yang cukup ekstrim, yaitu terlihat bodoh atau gila. Oke? Nah, apa sih hal yang membanggakan? Seringkali orang kalau bilang, oh, mana bangga sekali dengan diri. Itu biasa ada muncul kata-kata namanya sombong gitu ya. Nah, tapi di hadapan Tuhan kita boleh sombong, Bapak Saudara. Kenapa seperti itu? Kita sombong karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita sombong karena kita punya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Sesuatu hal yang membanggakan. Kalau kita nggak bangga punya Tuhan Yesus, apa arti pengorbanannya di kayu salib? Kalau kita tidak bangga bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, apa arti pertolongannya dalam hidup kita? Artinya kalau kita tahu bahwa Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan sudah berkorban buat kita, harusnya kita bangga menyatakan bahwa ini loh pribadi yang menyelamatkan hidup saya. Ini loh pribadi yang sudah menyembuhkan saya. Ini loh pribadi yang sudah memberikan yang terbaik buat saya. Kita boleh sombong untuk hal itu. Oke? Kita mungkin nggak boleh sombong dengan, oh saya kuat kok, saya masih bisa bekerja. Ngapain ke gereja? Oh, saya bisa kok melakukan semuanya sendiri. Oh, saya punya uang yang banyak, ngapain saya mengandalkan Tuhan? Tetapi saya percaya, apa yang kita miliki hari-hari ini, itu semuanya dari Tuhan. Amin. Makanya kita boleh sombong punya Tuhan yang hebat. Kita boleh menceritakan kepada dunia ini, bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang ada dalam hidup saya. Amin. Amin. Itu yang harus kita banggakan. Nah, waktu kita memuji Tuhan, artinya kita sedang mengagumi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sedang menyanyi di hadapan Tuhan, harusnya kita punya mindset bahwa kita lagi mau memuji menyembah nama Tuhan. Bukan supaya, oh ada lagu jadi kita harus nyanyi. Oh worship leader suruh kita menyanyi makanya kita menyanyi. Oh kalau saya menyanyi supaya tidak terlihat aneh. Karena orang lain menyanyi saya tidak menyanyi. Kalau pengertian hanya sedangkal itu, kita nggak akan mendapatkan apa-apa Bapak Saudara. Makanya ketika kita memuji Tuhan, menyenangkan hati, menyanyi buat Tuhan, itu kita mengagumi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada satu definisi yang menarik di situ, yang paling terakhir, terlihat bodoh atau gila. Oke? Nah, ada satu tokoh yang terlihat bodoh atau gila di hadapan Tuhan. 2 Samuel 6 ayat yang ke-14. Yaitu Raja Daud. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan dari kain lenan. Nah, di bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, Daud menari-nari dengan semangat untuk menghormati Tuhan. Pada saat itu Daud ini seorang raja. Seorang yang ditinggikan oleh manusia. Kita melihat bahwa kalau dia berpakaian raja, wah sangat indah. Ya, kalau kita lihat raja-raja di gambar-gambar gitu ya, zaman-zaman dulu itu waduh, mahkotanya, bajunya, ada tongkatnya. Tetapi pada saat itu Daud melepaskan semuanya itu. Jubah maha indahnya, mahkotanya, tongkatnya semua dia lepaskan. Kalau dilihat di gambarnya, dia hanya memakai kain menutupi kemaluannya. Dia menari-nari untuk Tuhan. Dan saya percaya banyak orang-orang pada zaman itu akan bilang, wah ada apa dengan raja kita? Kok bisa seperti itu? Kenapa Raja Daud bisa melakukan itu?
Saya percaya Daud melakukannya. Di situ jelas dikatakan menari-nari dengan penuh semangat untuk menghormati Tuhan. Daud mau melakukan apa saja untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Menghormati Tuhan tidak berbicara tentang lagu atau bahkan kehidupan kita yang baik. Menari-nari dengan semangat, sekuat tenaga, sepenuh hati, itu bentuk kita menghormati Tuhan. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang memilihnya. Apakah kita menghormati Tuhan hanya berkata, oh iya saya kasih persembahan kok setiap ibadah. Oh saya menyanyi kok setiap ibadah. Oh saya menyembah Tuhan kok setiap ibadah. Apakah hanya seperti itu cara kita menghormati Tuhan? Apakah hanya seperti itu cara kita menghormati Tuhan? Kalau semuanya itu tidak didasari dari hati kita, saya percaya kita akan melakukannya dengan setengah-setengah. Seorang Daud harusnya bisa menari pada saat tabut itu masuk ke Yerusalem pada saat itu. Dengan pakaian yang lengkap saya percaya. Bisa. Tetapi dia mau menanggalkan semuanya itu. Dan dia melakukan hal yang terlihat bodoh di hadapan manusia. Kita nggak pernah tahu bagaimana Daud menari. Ya, kita nggak pernah tahu bagaimana dia melakukan tariannya. Tetapi kalau kita lihat, kita garis bawahi di terjemahan yang baru, di situ dikatakan dengan sekuat tenaga. Berapa banyak dari kita yang datang di tempat ini, yang datang ke kul, doa malam, dan ibadah-ibadah, melakukannya hanya dengan setengah hati. Melakukannya hanya karena mau pelayanan hari Minggu. Yang melakukannya hanya karena orang tua suruh kita melakukannya. Kalau kita melakukannya semuanya itu hanya dengan setengah-setengah hati, Tuhan itu gak berkenan dengan apa yang kita lakukan. Dan sekalipun ya kita melakukannya, saya percaya kita gak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang kita lakukan. Makanya mari ketika kita datang di hadapan Tuhan, mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Kita lakukan dengan penuh gairah, dengan berapi-api di hadapan Tuhan. Jangan malu dengan sekeliling-sekeliling kita. Jangan malu dengan bagaimana orang melihat kita. Karena kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya hari ini kita belajar, mari kita lakukan semuanya dengan sepenuh hati. Kita lakukan dengan hati yang benar, dengan pikiran yang benar, bahwa saya datang memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar. Tari-tarian adalah bentuk ekspresi dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita penuh dengan sukacita, kita pasti melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau hati kita penuh dengan amarah, penuh dengan segala macam yang tidak baik, saya percaya ketika kita menari buat Tuhan, tarian kita itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah mencintai kita, Tuhan sudah rela berkorban buat kita, kita akan melakukan tarian atau pujian atau lompatan, itu semuanya pasti yang terbaik untuk Tuhan. Nah, lalu gini, kalau kita lihat dari ceritanya, itu banyak orang yang tidak suka dengan apa yang Daud lakukan pada saat itu. Dan kalau dilihat di 2 Samuel 6 ayat 20, di situ ada seorang yang tidak suka dengan apa yang Daud lakukan. Hari ini Raja Israel sungguh-sungguh membuat dirinya terhormat. Ia telah bertelanjang seperti orang dungu yang tidak tahu malu di depan budak-budak perempuan milik pegawai istana. Ternyata istrinya Mikal ini menghina Daud, Bapak Saudara. Dia menghina Daud, wah kamu ini raja apa? Masa menari-nari bertelanjang di depan umum? Apa kata pelayan-pelayan kita? Apa kata orang-orang pada saat itu? Mikal menghina
apa yang Daud lakukan. Lalu di ayat 21, Daud merespon. Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Sangat jelas bahwa Daud ini betul-betul memfokuskan tariannya, apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Bukan supaya untuk dilihat orang, bukan supaya dia di video mungkin sama orang supaya nanti viral di dunia maya, tidak seperti itu. Tetapi dia betul-betul melakukannya untuk Tuhan. Nah di ayat 22 dikatakan, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Saya percaya ketika Daud melakukan itu, dia tidak peduli apa kata orang. Apa kata istrinya pun dia tidak peduli. Karena dia tahu apa yang dia lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan ketika ada orang yang menghina apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sama seperti Mikal, dia menghina Daud. Apa yang dilakukan Daud untuk Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan Mikal ini tidak mengandung sampai matinya. Kita nggak perlu balas orang berkata apapun tentang kita. Kita nggak perlu peduli dengan apa kata orang tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang membela kita. Ada Tuhan yang akan membela hidup kita dan apa yang kita lakukan. Kita belajar untuk fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita belajar melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Seharusnya menurunkan image kita di hadapan Tuhan menjadi sesuatu yang kita mau lakukan. Karena kita percaya gini, ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang akan mengangkat kita. Amin. Kalau kita meninggikan diri kita, saya percaya ada satu saatnya Tuhanlah yang akan mengizinkan supaya kita direndahkan di hadapannya. Makanya jangan mau kita meninggikan diri kita. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga ada suatu waktu Tuhanlah yang ketika kita merendahkan diri kita, ada satu waktu di mana Tuhanlah yang akan mengangkat dan meninggikan kita. Pelajarannya buat kita seperti ini. Milikilah sikap yang penuh semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Jangan setengah-setengah hati. Jangan setengah tiang kalau mengangkat tangan. Jangan setengah-setengah kekuatan ketika kita melakukan lompatan atau tarian yang kita lakukan. Lalu yang kedua, jangan pernah malu untuk menari di hadapan Tuhan. Sekalipun orang lain merendahkan kita. Kalau kita malu kepada manusia, Tuhan malu kepada kita. Kalau kita tidak malu melakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan juga tidak malu untuk memberkati kehidupan kita. Memberikan kita jalan keluar yang terbaik yang kita butuhkan hari-hari ini. Sekarang yang kedua kita belajar. Kita belajar tentang samar. Nah samar ini berarti memainkan musik. Mazmur 104 ayat yang ke-33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, bermazmur ini berarti samar. Kalau kita kasih masuk di dalam firman ini, jadi di situ dikatakan aku hendak bermain musik bagi Allahku selagi aku ada. Ketika Tuhan memberikan kita talenta dalam hidup kita, marilah kita mengusahakan talenta tersebut. Ketika mungkin kita hanya punya satu talenta dalam hidupan kita, marilah kita mengusahakan talenta itu.
Dan apapun talenta yang kita punya, biarlah itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada satu lagu yang baik yang ingin saya nyanyikan kita bersama-sama. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kepadamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Musik juga bisa kita digunakan untuk menyembah Tuhan, saudara. Ketika kita ada di kamar sendirian. Jujur saya ini nggak bisa main musik. Nggak bisa, hampir nggak bisa sama sekali. Padahal saya ingat SD kelas 6 mungkin, Papa kasih masuk di les piano di Surabaya pada saat itu. Latihan 2 atau 3 kali saya lupa, saya baru belajar fingering yang ya dari C, D gitu ya bermain. Mungkin 2-3 kali, aduh capek. Waktu itu juga perjalanan cukup jauh dari rumah ke tempat les itu, sehingga berhenti gitu, selesai. Nah SMP kelas 1 atau kelas 2, saya ada teman dari waktu itu dari Eben, saya ajak ke gereja, main musik. Jadi saya main drum, belajar main drum, kemudian ada teman satu main keyboard, ada main gitar.
Belajar, mungkin sebentar lumayan, aduh capek. Kelas 3 SMP saya mulai mengenal game, saya tinggalkan semua musik itu dan sampai saat ini menyesal juga gitu. Kenapa ya waktu itu nggak belajar? Setidaknya belajar gitar gitu ya dari SMP, mungkin belajar gitar, mungkin 3 tahun, mungkin sekalipun lubang-lubang tapi mau belajar, mungkin saat ini sudah bisa jadi pemain gitar. Tapi karena nggak mau belajar, makanya saat ini nggak bisa. Nah, kalau kita lihat bahwa musik ini berperan besar dalam kita menyembah Tuhan. Kita tahu kalau kita di rumah seringkali ketika hanya menyanyi, ya saya percaya ada hadirat Tuhan. Tetapi kalau kita masuk dalam pujian, penyembahan, kemudian ada alat musik, itu seolah-olah membangkitkan gairah kita untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Nah, di Alkitab itu banyak cerita-cerita tentang orang-orang bangsa Israel itu memuji Tuhan. Kalau lihat di Mazmur 150 ayat 3 sampai 5. Mazmur 150 ayat 3 sampai 5. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Jadi penggunaan alat musik ini sangat baik ketika kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Karena Tuhan juga memperkenalkan kepada bangsa Israel bahwa dengan alat musik itu bisa membantu kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kalau lihat di Mazmur 71 ayat yang ke-22, di situ dikatakan, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Musik ini bukan hanya pelengkap di dalam gereja. Bukan hanya pelengkap di dalam kul atau di doa-doa yang kita lakukan. Tetapi musik ini menjadi alatnya Tuhan untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Tentu saja ketika kita bermain musik, bukan hanya soal skill, keahlian kita bermain musik, tetapi bagaimana hati kita yang mau menyembah Tuhan dengan musik dan apa yang kita lakukan. Nah, Allah ini memakai musik. Ada beberapa contoh. Yang pertama Daud. 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Dikatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Dengan permainan kecapi Daud, roh jahat itu undur daripada Saul. Dengan permainan kecapi Daud, Saul ini dilegakan dan merasa nyaman. Nah, kalau kita belajar akan hal ini, saya percaya kita semua mengerti bahwa musik itu juga penting dalam bisa menyembah dan memuji Tuhan. Nah, ada yang contoh yang kedua. Elisa. 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-15. Elisa memanggil seorang pemain kecapi untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Di sini ceritakan bahwa ada 3 raja, yaitu Raja Yehuda, Raja Israel, dan juga Raja Edom, ingin melawan Raja Moab. Nah, sehingga dipanggillah seorang yang bernama Elisa. Dan Elisa ini memanggil seorang pemain kecapi. Musik pada saat itu berperan penting atas keputusan Elisa untuk merencanakan bagaimana supaya ketiga raja ini bisa menang melawan Moab. Dan kalau kita lihat ceritanya, setelah pemain kecapi ini memainkan kecapinya, Elisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bagaimana merencanakan supaya ketiga raja ini bisa menang.
Tuhan berkuasa atas pujian yang kita lakukan. Tuhan berkuasa atas permainan musik yang kita lakukan. Nah, pelajarannya buat kita. Musik bisa membantu kita untuk menyembah Tuhan dan bisa membawa kita lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Tuhan juga bertahta atas pujian dan penyembahan kita dengan musik. Sekarang yang ketiga kita belajar. Barak. Barak ini memiliki perhatian, memiliki arti yaitu berlutut memuji Tuhan dan memberi hormat. Mari kita buka di Mazmur 135 ayat 19 sampai yang 21. Dikatakan, hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Nah, kata pujilah ini itu berarti barak. Yang artinya berlutut di hadapan Tuhan. Ada satu contoh oleh orang Jepang. Ada satu cara di mana mereka ini menghormati orang lain. Yaitu di situ dikatakan dogesa. Artinya duduk di atas tanah dan meniarapkan diri. Nah, banyak kalau mungkin kita nggak pernah lihat langsung gitu ya. Kalau banyak juga kita lihat di film-film atau di cerita-cerita. Di mana mereka ini menghormati dengan cara seperti itu. Berlutut dan sampai kepala itu menyentuh di tanah. Nah, ini berbicara tentang penghormatan kepada seseorang. Mengapa disebut menghormati? Karena orang tersebut merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk menghormati seseorang. Nah, kalau kita lihat ke dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghormati Tuhan? Salah satu caranya yaitu kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita membuat Tuhan itu yang ditinggikan, bukan diri kita. Membuat Tuhan berkuasa atas diri kita. Supaya dalam diri kita ada kuasa yang besar. Makanya Bapak Ibu Saudara, kembali lagi saya ingatkan bahwa jangan kita meninggikan diri kita. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita menaklukkan hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Tuhanlah yang memerintah atas hidup kita. Tuhanlah yang memberikan kita sesuatu yang besar dalam hidup ini. Ada pengertian lain tentang barak ini. Ternyata barak ini tidak hanya berbicara tentang postur fisik. Tetapi juga bagaimana postur hati kita di hadapan Tuhan. Karena kalau hanya tentang fisik, banyak orang bisa melakukan. Orang Kristen, di luar orang Kristen pun mereka bisa melakukan postur yang namanya berlutut. Tetapi kalau hati, saya percaya kita orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, punya hati yang benar ketika melakukan ini. Kita punya hati yang benar ketika kita berlutut, betul-betul kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita memberikan sikap kita yang benar di hadapan Tuhan. Makanya jangan sampai sikap kita salah di hadapan Tuhan. Mari kita mau belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, barak ini adalah postur yang seringkali sulit untuk dilakukan. Oke? Sulit untuk dilakukan karena berlawanan dengan ego kita. Seringkali ketika Tuhan menginginkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, seringkali itu berlawanan dengan apa yang menjadi hati kita. Saya kasih contoh gini, ketika misalnya Tuhan menyuruh kita untuk datang ibadah, pasti dengan keadaan seperti ini masih banyak lah orang yang akan berpikir, ya Tuhan lebih aman di rumah, ada kok live streaming, saya ibadahnya di rumah saja. Saya lebih aman di rumah daripada di dalam gereja. Atau mungkin Tuhan menyuruh kepada kita,
Ayo kamu mengampuni orang yang berlaku tidak baik kepadamu. Ya Tuhan, kan dia yang salah bukan saya. Kok saya sih yang harus minta maaf? Berlawanan dengan ego kita. Atau misalnya Tuhan menyuruh kita, ayo kamu harus memberikan perpuluhan. Atau memberikan persembahan khusus. Mungkin ada dalam diri kita berkata, aduh penghasilan saya berkurang. Tapi saya harus memberikan itu. Bagaimana ya? Tuhan apakah tidak bisa tunda dulu bulan depan? Seringkali hal-hal seperti itu berlawanan dengan keinginan Tuhan dan keinginan kita. Makanya kita harus betul-betul belajar untuk bisa melihat bahwa apa sih yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana sih sikap kita di hadapan Tuhan. Apakah yang kita berikan kepada Tuhan adalah hal-hal yang terbaik? Apakah yang kita berikan kepada Tuhan adalah hal-hal yang spesial yang kita punya? Jangan sampai ketika kita melakukannya dengan setengah-setengah hati. Apa yang kita lakukan itu sia-sia. Mari jemaat Tuhan. Mari kita hilangkan ego-ego kita dalam hidup ini. Mari kita belajar tunduk di hadapan Tuhan. Kita belajar berlutut di hadapan Tuhan. Kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah di sisi lain, Barak juga punya pengertian yaitu memberkati. Bilangan 23 ayat yang ke-20. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Nah ini cerita tentang seorang yang bernama Bileam. Seorang bernama Balak menyuruh Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi apa kata Bileam? Kalau Tuhan menyuruh saya untuk memberkati bangsa ini, saya tidak berani mengutuknya. Makanya di situ jelas dikatakan, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Apabila dia adalah Tuhan, memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Bileam tahu kalau Tuhan ini memberkati bangsa Israel, nggak ada yang bisa melawannya. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang kita tahu, bangsa tegak tengkuk. Bangsa yang menolak Allah itu luar biasa. Tetapi Allah tetap mencintai mereka. Allah tetap menganggap mereka spesial di hadapannya. Kalau bangsa yang dikatakan tegak tengkuk ini menjadi bangsa yang spesial. Kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau kita spesial di hadapan Tuhan, Tuhan memperhatikan hidup kita. Ketika kita susah Tuhan bantu. Ketika kita butuh jawaban, Tuhan memberikan kita jawaban. Ketika kita butuh jalan keluar, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Sekarang bagaimana dengan hidup kita? Apakah ketika Tuhan memberikan segalanya buat kita, sesuai dengan takarannya Dia, bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Apakah kita masih memberikan setengah-setengah di hadapannya? Apakah kita masih mau memuji dan menyembahnya dengan setengah hati kita? Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar supaya ketika Tuhan memberikan yang terbaik, kita tahu Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan rela mati di kayu salib buat kita. Kita pun sebagai anak-anak yang mengenalnya harusnya memberikan yang terbaik buat kita. Pelajarannya buat kita. Berlutut adalah salah satu sikap penyembahan yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Jika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang akan meninggikan kita dan mengangkat kita lebih baik lagi. Amin. Makanya mari sama-sama kita belajar. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang spesial untuk Tuhan. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi kita.